Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tanyun sedang menghampiri murid divisi jiwa binatang yang menghina Mu Mengyi, dan Tanyun mencekik murid itu, lalu setelah itu, kepala divisi jiwa binatang berkata, "Tanyun, apa yang kamu lakukan, cepat kamu pergi," ucap dari kepala divisi jiwa binatang. Karena kepala Wu telah berbicara, tentu saja junior akan mematuhinya. Tan Yun berkata sambil tersenyum, tangan kirinya mencekik muridnya dengan kuat, dan tiba-tiba mengangkat lengan kirinya, lalu membantingkan murid itu di atas gunung. Murid itu jatuh tertelungkup, tulang hidung dan kakinya patah, dan dia memuntahkan beberapa suap darah. Tan Yun, kamu mencari kematian, ucap dari kepala jiwa binatang sangat marah. Wosh wosh. Dalam sekejap, puluhan murid dari garis keturunan jiwa binatang mengepung Tan Yun, dan Tan Yun melakukan langkah ilahi Hong Meng dan menabrak salah satu murid. Plop, tubuh Tan Yun yang kuat dengan sengaja menabrak salah satu bahu kanan murid divisi jiwa binatang, dan segera, bahu kanan murid itu retak, darah menyembur, dan tubuhnya melayang di udara seperti bola meriam, menuju ke dekat tempat divisi pil 30 kaki jauhnya. Wosh! Sebelum murid itu bisa mendarat di tanah, sosok Tan Yun melintas dan kaki kanannya tiba-tiba menendang kaki kanan murid yang jatuh itu. Sehingga murid itu terbang terbalik beberapa puluh kaki, mendarat di depan murid jiwa binatang itu, dan kaki kanannya patah. Pada saat ini, Tan Yun berpura-pura kehabisan tenaga, dengan rasa sakit di wajahnya, duduk bersila dengan gemetar, tampak seperti sedang mengatur napas. Para murid dari garis jiwa binatang memelototi Tan Yun. Jika mata bisa membunuh, Tan Yun akan mati puluhan ribu kali. Master Sekte, lihat, ucap dari kepala divisi jiwa binatang mengadu kepada Tantai Xuanzong. Lalu kepala divisi jiwa binatang melihat ke belakang dengan ekspresi marah di wajahnya, namun ketika dia ingin meminta Tantai Xuanzong melakukan keadilan, Tantai Xuanzong menamparkan kepala divisi jiwa binatang dengan tamparan keras di wajahnya. Hong, Master Sekte ini melihat bahwa kamu benar-benar tua, dan kamu bahkan tidak ingat aturan sekte yang paling dasar, ucap dari Tantai Xuanzong. Lalu setelah itu, Tantai Xuanzong melirik dingin pada kepala jiwa binatang yang bingung, dan segera, dia melihat tetua ketiga dalam divisi jiwa binatang dan berkata, "Changqing, kamu telah menjadi penatua di divisi jiwa binatang untuk waktu yang lama, mulai sekarang, Anda akan menjadi kepala garis jiwa binatang sekte dalam." Setelah kompetisi 9 divisi selesai, Master Sekte ini akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda bahwa Anda adalah kepala divisi jiwa binatang gerbang suci, ucap dari Tantai Xuanzing. Mendengar ini, Hong ketakutan. Di sisi lain, tetua ketiga si Changqing, seorang pria berusia 80 tahun, buru-buru bersujud dan berteriak dengan penuh semangat, bawahan ini bersujud kepada Master Sekte untuk segelnya, ucap dari si Changqing. Baiklah, bangun, ucap dari Tantai Xuanzong, lalu Tantai Xuanzong bertanya pada si Changqing berdiri dan berkata, "Beritahu Hong mengapa sekte itu memukulinya lagi," ucap dari Tantai Xuanzong. "Baik Master Sekte," si Changqing dengan hormat berkata, "aturan sekte mengatakan bahwa Anda tidak boleh mempermalukan murid lain tanpa alasan, mempermalukan, menghina, dan memprovokasi orang-orang tidak bersalah. Dan Hong telah melanggar aturan sekte sekali sebelumnya, dan Anda mengatakan pada waktu itu bahwa Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya lain kali," ucap dari si Changqing. Mendengar ini, Hong menggigil dan menyesalinya. "Hong, mulai sekarang kamu akan menjadi tetua ketiga dari garis keturunan jiwa binatang. Jika kamu mengabaikan aturan sekte lagi, kamu akan dibunuh tanpa ampun," ucap dari Tantai Xuanzong acuh tak acuh. "Terima kasih atas kebaikan Master Sekte, bawahan mengerti, dan bawahan tahu mereka salah," ucap dari Hong menundukkan kepalanya dengan gemetar. "Ya baik," setelah Tantai Xuanzong meminta Hong untuk bangun, dia melihat Wolongtai nomor 2 lagi, dan suara yang agung terdengar, "Selama kompetisi 9 divisi, jangan membuat masalah bagi siapapun, apapun yang terjadi. Pertempuran pertahanan, lanjutkan untuk memulai," ucap dari Tantai Xuanzong. Pada saat ini,
Kecuali Sen Subing dan Si Changqing, 7 pemimpin lainnya berada di titik terjepit. Dalam benaknya, mereka dengan cepat mengingat aturan dan peraturan untuk mencegahnya mengikuti jejak Wu Hong. Apa yang kamu lakukan di depan antrian? Kenapa kamu masih diam saja? Di antara ribuan orang dalam antrian, seorang murid dari divisi keturunan jiwa suci melihat yang di depan. Aku tidak akan menantang lagi, ucap murid itu, lalu setelah kata-kata itu diucapkan, murid lain mengikuti. Aku juga, dan aku juga. Akibatnya, lebih dari 200 murid dari divisi jiwa binatang di garis depan melangkah keluar dari tim satu demi satu. Orang-orang ini semua adalah orang-orang yang takut pada Mu Mengyi. Dalam menghadapi hidup dan mati, mereka memilih hidup dan tersentak. Mereka semua adalah sekelompok orang yang serakah akan hidup dan takut mati. Dengan mendengus dingin, seorang murid laki-laki kekar dari divisi jiwa binatang menyapu ke teras Wolong kedua. Orang ini adalah jenius peringkat kelima di antara murid-murid jiwa binatang yang bernama Han Li. Mata semua orang terfokus pada Han Li, yang merupakan murid jenius di Sekte Dalam. Pada saat yang sama, 3 tahun yang lalu, setelah mengalahkan banyak jenius dari alam jiwa janin 9 divisi, dia masuk ke daftar Wolong tingkat 39 dalam daftar. Ada lebih dari 600.000 murid di Sekte Dalam, dan tidak ada yang tahu tentang Han Li. Banyak murid dari divisi jiwa binatang diam-diam menduga bahwa kekuatan Han Li tidak sebanding dengan 3 murid langsung Wu Hong. Pada saat yang sama, identitas Han Li tidak sederhana, dia adalah murid langsung dari Murong Hong, tetua kedua dari divisi jiwa binatang. Han Li, membunuhnya bisa dianggap membantu guru melampiaskan niat burukku, ucap dari Murong Hong. Murong Hong mengira Mu Mengyi adalah tunangan Tan Yun, dan memerintahkan Han Li untuk membunuhnya. Guru, jangan khawatir, murid ini pasti akan membunuhnya, ucap dari Han Li. Setelah Han Li menjawab dengan hormat, dia menatap Mu Mengyi dan berkata dengan senyum muram, aku, Han, tidak pernah membunuh wanita, tetapi hari ini tampaknya Han akan membuat pengecualian. Mu Mengyi, jangan salahkan aku, salahkan saja tunanganmu, ucap dari Han Li. Mu Mengyi menutup telinga, matanya menjadi semakin dingin. Han Li membalik tangan kanannya, dan pedang terbang harta karun kelas menengah muncul dari tangan kanannya. Pedang itu menunjuk ke Mu Mengyi. Seorang streamer wanita, biarkan kamu melakukannya dulu, ucap dari Han Li. Mu Mengyi masih menatap Han Li dengan dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata. Oh, berpura-pura menjadi hantu. Pergilah ke neraka, ucap dari Han Li. Han Li tahu bahwa Mu Mengyi sangat cepat, dan dia tidak berani ceroboh. Karena kecepatannya terlalu cepat, sebagian besar murid tidak dapat menangkap lintasan gerakannya sama sekali. Pada saat yang sama ketika Han Li menembak, tiba-tiba, ada ledakan seru dari kerumunan, tetapi Mu Mengyi menghilang dari tempat. Astaga, kakak ipar cepat sekali. Sekarang aku tidak bisa melihat mereka lagi. Masih bisakah kamu melihat mereka? Teriak Dan Yu kaget. Dan Yu, kita tidak bisa melihat lintasan bergerak dari kakak ipar, ucap dari salah satu murid kebun obat Lingshan. Pada saat ini, tidak hanya para murid taman pengobatan Lingshan yang terkejut, tetapi juga ratusan ribu murid. Di mata para murid, Mu Mengyi, yang mengenakan gaun merah, dan Han Li, yang mengenakan jubah hijau, berubah menjadi bayangan merah di platform Wolong yang besar. Han Li mengayunkan sinar pedang yang mendominasi dan menebas Mu Mengyi. Namun, yang tidak bisa dia percayai adalah bahwa Mu Mengyi lebih cepat dari dirinya dengan 3 poin. Bagaimana kamu bisa lebih cepat dariku? Ucap dari Han Li tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara ketakutan. Misty Spirit Step adalah teknik murid dalam dari divisi jiwa binatang, teknik gerakan tingkat harta karun. Latihan ini dibagi menjadi 9 lapisan. Sekarang Han Li telah berkultivasi ke lantai 9, dia berpikir bahwa kecepatan Mu Meng tidak sebaik dirinya, tetapi dia merasa ngeri bahwa pihak lain sedikit lebih cepat dari dirinya sendiri. Mu Mengyi lolos tanpa bahaya berkali-kali. Setelah beberapa tebasan pedang, tiba-tiba, tangan kirinya membentuk segel di dadanya dan menggunakan Alkitab Nirvana. Tiba-tiba, nafas yang kuat menyelimuti aren Wolong yang besar dan menelan Han Li. Bunuh, ucap dari Mu Mengyi. Kemarahan dingin Mu Mengyi terdengar,
dan dia langsung muncul 10 kaki dari Han Li, memegang pedang di tangan kanannya dan melambaikannya ke arah Han Li di udara. Segera, sinar pedang hitam dengan panjang 100 kaki meledak dari bentuk kipas besar di depan Mu Mengyi, membuat kekosongan ini dirayapi dengan celah ruang gelap seperti sarang laba-laba. Pedang menakutkan ini membuat Han Li mengaum putus asa, "Tidak. Bagaimana kamu bisa lebih kuat dariku? Tidak, aku tidak berdamai." Suara itu tiba-tiba berakhir, dan sinar pedang hitam diarahkan Han Li, lalu melahapnya. Bang! Awan darah memenuhi udara saat cahaya pedang runtuh, potongan-potongan tulang yang patah dan daging dan darah berserakan di seluruh arena. Mu Mengyi, yang mengenakan gaun merah panjang, masih muncul di tengah arena Wolong nomor 2. Ekspresinya masih acuh tak acuh. Melihat Han Li, yang berubah menjadi mayat di platform Wolong, para murid dari divisi jiwa binatang membuat suara panik yang tak terkendali. Semuanya, bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang bisa memberitahuku bagaimana ini terjadi? Han Li, 3 tahun yang lalu, ketika dia masih di tingkat ke-9 dari jiwa janin, dia sudah menjadi orang kuat ke-39 di daftar Wolong. Bagaimana dia bisa terbunuh? Mu Mengyi terlalu menakutkan, bagaimana mungkin, dia sangat kuat. Ya, sangat menakutkan, ucap dari para murid divisi jiwa binatang. Ketika para murid dari garis jiwa binatang berdiskusi, para murid dari garis alkimia benar-benar mendidih. Kakak seniormu, kamu benar-benar luar biasa. Kami memujamu. Kakak seniormu sangat luar biasa, dia membunuh Han Li hanya dalam beberapa saat. Hihi, aku sangat senang. Ada 2 sekte dalam yang kuat, mereka adalah kakak senior Tan dan kakak seniormu. Hei gelombang semua orang tidak boleh memanggil kakak seniormu, beri aku wajah untuk Danyu, bagaimana kalau kita semua memanggilnya kakak ipar, ucap dari Danyu. Oke, Danyu mengepalkan tinjunya ke arah Mu Mengyi di platform Wolong, membungkuk dalam-dalam, halo, kakak ipar. Ucap dari para murid kebun obat Lingshan. Segera, lebih dari 60.000 murid dan Mei membungkuk satu demi satu. Pertempuran itu benar-benar spektakuler, dan mereka serempak berteriak, halo, kakak ipar. Tan Yun yang sedang duduk bersila, menendang Danyu di sebelahnya, Tan Yun kini sedikit tersipu malu. Danyu itu merangkak, dan ketika dia bangun, dia tersenyum dan menunjukkan pengertiannya. Langkah selanjutnya segera membuat Mu Mengyi, yang masih malu dan malu, tersenyum. Itu membuat Tan Yun terdiam. Tetapi ketika dia melihat Danyu, dia melambai pada semua orang dan berteriak, kakak Tan berkata, tetap rendah hati. Begitu kata-kata ini keluar, para murid dan Mei tidak bisa menutup mulut mereka dengan tawa, dan para murid perempuan membungkuk tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, hal yang paling membahagiakan adalah Shen Subing. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Mengyi, yang mendapatkan Dan Mei hari ini, sangat kuat. Hong adalah orang yang paling merasakan kemarahan. Dia sangat marah, bagian atas tubuhnya berhenti, dan seteguk darah menyembur dari tenggorokannya, tetapi dia takut ditertawakan, jadi dia menelan darah kembali ke perutnya. Muridku, ucap dari Murong Hong. Di lantai atas di gedung giok, Murong Hong gemetar dengan tubuh lamanya. Dia telah memikirkan lusinan hal tentang bagaimana rupa Mu Mengyi setelah dibunuh oleh Han Li, tetapi dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang yang meninggal itu sebenarnya adalah muridnya sendiri. Beberapa orang sedih, beberapa senang, ada juga kekhawatiran. Yang sedih adalah orang-orang dari divisi jiwa binatang, yang bahagia adalah orang-orang dari divisi pil, dan yang khawatir adalah bahwa mereka telah menjadi master dan akan bersaing untuk 8 besar. Daftar Wolong. Mereka melihat ancaman yang bahkan lebih kuat dari Tan Yun. Namun, kejutan yang dibawa Mu Mengyi ke kerumunan jauh lebih dari itu. Tiba-tiba, seseorang di kerumunan berteriak histeris, terutama keras, semuanya lihat pedang di tangan kakak iparku, dilihat. Dari suaranya, itu jelas dari kerumunan murid Dan Mei. Mendengar ini, mata semua orang tertuju pada pedang terbang di tangan kanan Mu Mengyi. Selanjutnya, adegan mengejutkan terjadi, seluruh tubuh pedang retak menjadi potongan-potongan seperti potongan keramik, dan jatuh di platform Wolong, membuat suara yang nyaring. Suara ini tidak memekakkan telinga,
Tetapi setelah diperkenalkan ke telinga semua orang, itu menyebabkan ratusan ribu murid terdiam. Alasan kenapa mereka ketakutan adalah karena pedang terbang di tangan Mu Mengyi tiba-tiba hancur setelah pedang yang mengejutkan itu dilepaskan, tidak mampu menahan kekuatan Mu Mengyi. Dia, latihan apa yang dia latih, ternyata kekuatannya itu tidak hanya membuat Han Li mati, tetapi juga menghancurkan senjata roh tingkat rendah di tangannya. Jangan tanya aku tidak tahu, tapi aku tahu bahwa latihanmu Mengyi pasti sangat kuat, cukup kuat untuk menghancurkan pedang terbang yang melepaskan cahaya pedang, ucap dari para murid di kerumunan. Ada suara gagap dari keterkejutan di kerumunan. Seperti yang kita semua tahu, tidak sulit bagi seorang kultivator di alam jiwa janin untuk menghancurkan pedang terbang senjata spiritual tingkat rendah dengan pedang. Tetapi menghancurkan senjata spiritual tingkat rendah hanya dengan mengalirkan kekuatan spiritual, itu akan menjadi lebih sulit. Dan adegan Mu Mengyi menghancurkan pedang sekarang, membuat semua orang bodoh tahu bahwa dia mempraktikkan semacam teknik yang kuat, yang membuat pedangnya tidak dapat menahan pelepasan kekuatannya. Kepala Wu, oh tidak, itu harus disebut tetua ketiga. Pada saat ini, kepala jimat, memandang Wu Hong dan berkata dengan penuh arti, lihat mantan murid tertutupmu, sekarang dia benar-benar kuat, ucap dari kepala jimat. Kamu? Begitu Wu Hong membuka mulutnya, dia terganggu oleh ketidakpedulian si Changqing. Tetua ketiga, apa yang dikatakan kepala jimat adalah kebebasannya, kamu harus mengatakan beberapa kata lebih sedikit, ucap dari si Changqing. Mendengar ini, wajah Wu Hong membiru karena marah, di masa lalu, dia memarahi si Changqing sendiri, tetapi sekarang dia telah memarahi dirinya sendiri. Si Changqing, aku akan bertahan, aku bersumpah demi Wu Hong, cepat atau lambat, aku akan mengambil kembali posisi ketua, ucap dari Wu Hong meraung dalam hatinya. Pada saat ini, di teras Wolong nomor 2, embusan angin bertiup, mengacaukan sutra biru Mu Mengjia, tetapi itu tidak bisa menghilangkan niat membunuh di matanya yang indah. Dia menatap penonton, berbaris untuk membunuh murid-muridnya, menatap puluhan ribu murid jiwa binatang di belakang tim, dan berkata dengan dingin. Tan Yun adalah tunanganku, aku Mu Mengyi yang dipercaya ibunya. Mulai sekarang, musuh tunanganku adalah musuhku, ucap dari Mu Mengyi. Mu Mengyi melirik formasi ribuan orang di bawah, dengan cahaya dingin di matanya, dan ketika dia membalikkan tangannya, pedang terbang senjata roh tingkat rendah lainnya dengan atribut kematian muncul di tangannya. Kemudian Mu Mengyi menunjuk ke semua orang, jika kamu ingin bertarung, bertarung, jika kamu tidak bertarung, menyingkirlah, ucap dari Mu Mengyi. Mu Mengyi dulunya adalah cabang emas yang sangat dibudidayakan, meski begitu, dia penuhi dengan marah saat ini. Hehe, pria yang baik tidak berkelahi dengan wanita, tapi aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi jika aku punya kesempatan, ucap dari seorang murid dari divisi jiwa suci, lalu dia meninggalkan formasi setelah meninggalkan sebuah kalimat. Segera, ribuan orang memelototi Mu Mengyi, beberapa menundukkan kepala dan pergi. Setelah 3 napas, ribuan murid yang telah bersumpah untuk membunuh Mu Mengjia masing-masing kembali ke divisinya masing-masing. Pada saat ini, Shen Subing di gedung giok tersenyum seperti bunga, untuk pertama kalinya, dia melihat harapan. Murid dan mainnya sendiri, memiliki harapan untuk bersaing untuk 8 besar di daftar Wolong. Berapa tahun telah berlalu, dan berapa banyak kepala suku yang telah melewati pintu dalam Danmai, tetapi tidak ada dari mereka yang melatih murid untuk masuk 8 besar. Adapun posisi teratas, belum lagi. Namun, sekarang Shen Subing melihat harapan, dia memiliki firasat kuat bahwa Tan Yun dan Mu Mengyi akan menempati posisi teratas dan tempat kedua dalam daftar. Tentu saja, premisnya adalah ketika keduanya bersaing untuk perempat final, mereka tidak boleh bertemu di awal. Memikirkan hal ini, Shen Subing berdiri dari tempat duduknya seperti angin musim semi, menatap para murid, jika tidak ada yang menantang, kepala ini akan mengumumkan bahwa Mu Mengyi telah berhasil, ucap dari Shen Subing. Setelah mengatakan ini, tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Shen Subing memikirkan apa yang telah dilakukan Wu Hong sebelumnya, dan dia melihat ke samping ke arah Wu Hong, tersenyum, dan dengan tajam berkata, terima kasih, penatua ketiga, ucap dari Shen Subing. Subteks dari, terima kasih, adalah,
Terima kasih telah memberi saya murid yang berbakat seperti Mu Mengyi. Tetua ketiga adalah untuk mempermalukan Wu Hong lebih banyak lagi, dan itu untuk menaburkan garam pada luka Wu Hong karena dilucuti dari posisi kepala. Wu Hong sangat marah, tetapi tidak mudah untuk menyerang, tubuh bagian atasnya menegang, dan darah lain menyembur keluar dari tenggorokannya dan masuk kembali mulutnya. Tan Yun melihat pemandangan ini di matanya, dan ketika Wu Hong menahan amarahnya dan menelan darah ke perutnya, Tan Yun masih berpura-pura terluka dalam dan berkata, "Oh ya, tetua ketiga Wu, generasi muda memiliki sesuatu untuk dilakukan, aku ingin memberitahumu," ucap dari Tan Yun. Wu Hong pasti tahu bahwa Tan Yun tidak nyaman, jadi dia bahkan tidak melihat ke arah Tan Yun. Dalam menghadapi menutup mata, Tan Yun tidak mengubah wajahnya, seolah-olah dia takut Wu Hong tidak akan dapat mendengar dengan jelas, tetapi dengan sengaja mengangkat suaranya, "Penatua Wu San, apakah Anda bertanya-tanya kenapa anak sulung Anda? Murid Baisu tidak ada di sini," ucap dari Tan Yun. Wu Hong menatap Tan Yun tiba-tiba, firasat tidak menyenangkan muncul secara spontan, ketika dia ingin menelan darah di mulutnya ke dalam perutnya untuk bertanya. Tan Yun langsung berbicara lagi. "Junior akan menyelesaikan keraguanmu. Baru kemarin, Baisu membuat masalah di kebun herbal Lingshanku, dan setelah itu aku tidak sengaja menghancurkannya. Dan dia bunuh diri," ucap dari Tan Yun. Mendengar kata-kata itu, Wu Hong tidak bisa menahan amarahnya lagi, dan awan darah menyembur keluar dari mulutnya, darah disemprotkan melalui kabut darah 3 kaki jauhnya. "Anak Tan Yun, kamu terlalu bersemangat, jangan terlalu kejam," ucap dari Wu Hong, wajah Wu Hong pucat. Sekarang putranya sudah mati, dia mendengar bahwa murid tertuanya juga mati. Setelah berpikir bahwa dia kehilangan posisi kepala, Mu Mengyi menjadi jenius dan Mai lagi. Hal-hal semacam ini membuat Wu Hong hampir pingsan. 3 suap darah menyembur keluar dari mulutnya lagi. Wu Hong merasakan sakit yang parah di hatinya. Kemudian dia menjadi pusing, kehilangan kesadaran, dan jatuh di atas bangunan batu giok. Guru. Di kerumunan, Lin Dong dan Tai San, yang telah menjadi juara, tampak cemas dan menjerit kesedihan. Di menara giok, si Changqing memeriksa cedera Wu Hong. Setelah itu, menatap Lin Dong dan Gunung Tai, dia berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, tetua ketiga baru saja pingsan. Dia telah menderita terlalu banyak pukulan hari ini, jadi biarkan dia koma sebentar untuk memulihkan diri," ucap dari si Changqing, kepala divisi jiwa binatang yang baru. Lin Dong dan Tai San menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa guru baik-baik saja. Tubuh Tai San yang seperti menara setinggi 3 meter, dan dia terkejut dan menunjuk Tan Yun dengan marah. "Temui saya dalam pertempuran master, jika tidak, saya akan robek Anda," ucap dari Tai San. "Pria besar yang bodoh, aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Aku sangat terluka sehingga aku tidak bisa berpartisipasi," ucap dari Tan Yun sambil tersenyum. "Kamu?" Kemarahan Tai San tersimpul, seperti pukulan yang mengenai kapas dengan sekuat tenaga. "Kakak junior ketiga, jangan khawatir, kita akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam kakak senior." Lin Dong menyipitkan mata ke arah Tan Yun, matanya muram. "Yah." Suara Tai San begitu teredam sehingga dia mengabaikan Tan Yun. Tan Yun duduk bersila, melirik bangunan batu giok. Wu Hong, yang sudah tidak sadarkan diri di kursi, mencibir dalam hatinya, "Orang tua, tunggu sebentar. Ketika kamu bangun, jika saya memiliki kesempatan, saya akan membiarkan Anda menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana 2 murid langsung terakhir Anda meninggal secara tragis," gumam Tan Yun di dalam hatinya. Pada saat ini, Mu Mengyi jatuh seperti malaikat yang jatuh di samping Tan Yun. "Kakak ipar, aku sedikit tidak menyangka bahwa kamu sekuat kakak senior Tan," ucap dari Danyu. "Halo, kakak ipar," banyak murid herbal dan Mai dan Lingshan Garden semua tunduk pada Mu Mengyi. "Jangan seperti ini, panggil saja aku kakak senior," ucap dari Mu Mengyi sangat menawan. "Cucu perempuanku yang baik, biarkan mereka memanggilmu begitu. Bagaimanapun, ini masalah waktu sebelum kamu menjadi istri Tan Yun," ucap Shen Qingqiu. Pada saat ini, Shen Qingqiu datang, memandang Mu Meng dan tertawa. Shen Qingqiu hanyalah tetua agung dari sekte luar,
jadi dia secara alami tidak memenuhi syarat untuk duduk di kursi Yulou. Shen Qingqiu sekarang menatap Mu Mengyi dan Tan Yun, dan semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Pada saat ini, kepala 5 jiwa berdiri di kursi Yulou, suaranya lembut, tapi itu jelas sampai ke telinga semua orang. Selanjutnya, ini adalah divisi 5 jiwaku dan pertempuran terakhir penjaga. Divisi 5 jiwaku dijaga oleh Wu Ling, Sue Zian, Cheng Jinyu, ucap dari kepala divisi 5 jiwa. Ketiganya berkata serempak, murid patuh. Baiklah, ucap dari kepala 5 jiwa menatap ketiganya dan mengangguk dengan ramah. Wu Ling adalah cucu dari kepala divisi 5 jiwa, dan dia juga diakui sebagai yang terkuat di antara para murid dari 5 jiwa. Cheng Jinyu adalah murid langsung dari tetua ke-6 divisi 5 jiwa. Setahun yang lalu, dia bertarung dengan Wu Ling selama 1 malam, dan akhirnya kalah. Sekarang setelah 1 tahun berlalu, beberapa orang berspekulasi bahwa kekuatannya dan Wu Ling seharusnya setara. Adapun Sue Zian, sejujurnya, para murid dari 5 jiwa belum pernah melihatnya bertindak sama sekali. Namun, saya pikir karena dia adalah murid tertutup dari kepala tetua, kekuatannya jelas tidak rendah. Di antara kerumunan murid, 3 bayangan menyapu 3 teras Wolong. Di platform Wolong nomor 1, Wu Ling berdiri dengan bangga. Di peron Wolong kedua, Cheng Jinyu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sue Zian, yang mengenakan gaun ungu setinggi langit-langit, berdiri ramping di platform Wolong nomor 3. Sue Zian sedikit mengernyit, merasakan niat membunuh yang tak terlihat menyapu ke arahnya. Pada saat ini, Taois 5 jiwa berkata dengan keras, kepala ini mengumumkan bahwa pertempuran 5 jiwa dan 1 garis keturunan saya akan dimulai sekarang. Begitu suara itu jatuh, kerumunan menjadi sangat sunyi. Sekarang, selain murid kuat yang telah menjadi penguasa jiwa suci dan jiwa binatang, murid kuat lainnya hampir dibunuh oleh Tan Yun dan Mu Mengyi. Jelas, murid yang tersisa dari 2 cabang ini tidak mau menantang Wu Ling dan Cheng Jinyu. Dan para murid dari garis keturunan jiwa kuno tidak menantang keduanya. Murid-murid Qi, Talis, Arai, dan Pil, murid 4 garis keturunan, akrab dengan nama Wu Ling dan Cheng Jinyu, dan tahu bahwa mereka adalah yang terkuat dari divisi 5 jiwa. Seperti yang kita semua tahu, ada lebih dari 600.000 murid dari 9 sekte dalam. Di antara mereka, jumlah murid 5 jiwa adalah yang terbesar, mencapai 150.000 yang menakutkan. Di antara 150.000 murid, Wu Ling dan Cheng Jinyu, yang bisa menjadi 2 teratas, kuat, bisa dibayangkan. Karena itu, kecuali para murid ingin mati, mereka pasti tidak akan membengkak sampai menantang mereka berdua. Tapi Sue Zian berbeda. Semua orang hanya tahu bahwa dia adalah murid tertutup dari Taois 5 jiwa. Setelah bertanya dari berbagai sumber, semua orang mengetahui bahwa dia tidak termasuk 100 teratas dalam daftar peringkat divisi 5 jiwa. Zugang dari jiwa binatang, tantang Sue Zian. Ditemani oleh suara Zugang, seorang murid muda menyapu teras Wolong nomor 3, memelototi Sue Zian, dan berkata dengan muram, kamu adalah saudara perempuanmu Mengyi kan, ucap dari Zugang. Apa, kamu tahu bahwa kamu tidak bisa mengalahkan saudara perempuanku Mu dan saudara iparku, dan kemudian kamu ingin membunuhku untuk melampiaskan amarahmu, ucap Daru Sue Zian. Hahaha, kamu hanya perlu tahu bahwa kamu akan segera mati, ucap dari Zugang. Dasar bajingan tak tahu malu, beraninya kamu meniru bibiku, pergilah ke neraka, ucap dari Sue Zian. Hahaha, Zugang tertawa keras, namun tawa Zugang berhenti tiba-tiba, dan hanya ada bayangan ungu kabur di pandangannya, dengan kecepatan yang tak terjangkau. Datang ke arah dirinya sendiri, ketika dia mencoba menghindar, ada rasa sakit yang menyengat di lehernya. Wosh! Sebuah bayangan ungu muncul di belakang Zugang dan berubah menjadi Sue Zian. Aku tidak tahu kapan dia menghunus pedang. Pada pedang panjang di tangan kanannya, setetes darah menetes di ujung pedangnya. Sue Zian tidak menoleh untuk melihat Zugang, dia menatap murid-murid di antara hadirin, matanya yang indah dipenuhi dengan tekad. Dengarlah semuanya ini untuk bibiku, musuh saudara iparku dan saudarimu adalah musuhku, ucap dari Sue Zian. Begitu suara itu jatuh, plop. Setelah beberapa saat kejang,
Zugang mati karena marah. Darah menyembur dari lehernya menodai meja merah, dan luka di lehernya sangat mempesona. Semua orang melihat tubuh Zugang dan terdiam, aura pembunuh yang menyelimuti Sue Zian juga menghilang satu demi satu. Semua orang tahu bahwa Zugang adalah eksistensi ke-50 dari divisi jiwa binatang. Tapi ini masalahnya, dia dibunuh oleh Sue Zian, sebuah pernyataan yang meremehkan, tanpa perlawanan. Selain 600.000 murid aneh dari berbagai divisi, mereka bertanya pada diri mereka sendiri, barusan, mereka tidak bisa melihat proses Sue Zian membunuh Zugang sama sekali. Dengan kata lain, jika mereka naik, Sue Zian bisa membantai mereka hanya dengan kecepatannya. Pada saat ini, para murid dari divisi 5 jiwa menatap Sue Zian, dan mata mereka penuh kekaguman. Kakak senior Sue memang murid tertutup kepala suku. Meskipun Sue Zian bukan wanita paling cantik di antara 5 jiwa, dia adalah yang paling unik. Dia menatap Tan Yun, yang sedang duduk bersila, seolah-olah dia nakal dan berkata, "Lihat, kekuatanku baik-baik saja, kan?" Sue Zian menyembunyikan cintanya pada Tan Yun dengan baik di dalam hatinya. Pada saat ini, hanya Tan Yun yang ada di depan matanya, dan tidak ada orang lain. Demikian pula, Tan Yun menatap Sue Zian, dan sedikit terpesona, tanpa diduga, Sue Zian yang selalu riang, juga memiliki sisi pendiam dan cantik. Mu Mengyi menemukan bahwa Tan Yun dan Sue Zian saling memandang, dia tersenyum dan berbisik, "Tan Yun, apakah kamu menemukan bahwa Zian memiliki temperamen yang unik? Meskipun dia bukan salah satu dari 13 wanita cantik, dia adalah salah satu yang lebih cantik jika seperti itu. Kamu tidak akan memiliki pikiran buruk padanya, kan?" ucap dari Mu Mengyi. Mendengar ini, Tan Yun memberi Mu Menggu pandangan kosong, "Jangan bicara omong kosong, dia adalah saudara perempuanku kekasihku," ucap dari Tan Yun. "Hihi, Tan Yun kamu tersipu," ucap dari Mu Mengyi terkikik. Ini adalah pertama kalinya Mengyi melihat Tan Yun memerah. Pada saat ini, di platform Wolong nomor 1, Wu Ling memandang Sue Zian dan Tan Yun, mengerutkan kening, mengepalkan tinjunya, dan meraung dalam hatinya, "Tan Yun, aku harus membunuhmu, aku harus membunuhmu," gumam dari Wu Ling di dalam hatinya. Kepala Divisi 5 Jiwa memiliki hubungan cinta benci dengan Sue Zian. Kepala Divisi 5 Jiwa baru saja mendengar bahwa Sue Zian, di depan mata semua orang, mengatakan bahwa musuh Tan Yun dan Mu Mengyi adalah musuhnya, dan sekelompok kemarahan menyebar dari dadanya. Mungkinkah lelaki tua ini akan mengikuti jejak Wu Hong? Apakah pada akhirnya, aku akan kehilangan Zian, gumam dari kepala Divisi 5 Jiwa di dalam hatinya. Kepala 5 Jiwa gelisah. Dia banyak berpikir. Dia memikirkan putra tunggal Wu Hong, Wu Feixiong, yang dihapuskan oleh Tan Yun karena kekagumannya pada Mu Mengyi dan ingin menajiskannya. Selain itu, Mu Mengyi juga memisahkan diri dari divisi jiwa binatang dan menjadi yang paling kuat kedua di antara para murid alkimia. Dia agak gelisah, khawatir cucunya Wu Ling akan mati di tangan Tan Yun karena Sue Zian hari itu. Pada akhirnya, Sue Zian mengkhianati dan diculik oleh Tan Yun. Memikirkan hal ini, Taois 5 jiwa tampaknya memiliki iblis yang hidup di dalam hatinya, mengaum, "Tidak. Orang tua ini tidak bisa membiarkan ini terjadi. Tentu saja. Aku lebih baik menghancurkannya daripada membiarkan siapapun mendapatkannya. Zian, jika suatu hari jika kamu benar-benar berani mengkhianati guru, guru akan menghancurkanmu dengan tangannya sendiri," gumam dari kepala Divisi 5 Jiwa. Setelah mengambil keputusan, kepala Divisi 5 Jiwa berkata dengan keras, "Masih ada tantangan lain, jika tidak ada yang menantang, maka Divisi 5 Jiwaku telah berhasil," ucap dari kepala 5 Jiwa. Tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Wosh wosh. Wu Ling, Cheng Jinyu, dan Sue Zian menyapu Wolong Teres dan muncul di depan para murid dari Divisi 5 Jiwa. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.